Sahabat, video ini adalah merupakan kisah perjalanan Kang Odoi beserta rombongan yang mengalami sebuah perjalanan yang menegangkan, sekaligus di sini juga kita mudah-mudahan dapat memetik hikmahnya agar kita tidak begitu mudah terhadap petunjuk sebuah aplikasi bernama GPS. Gimana kisahnya sahabat? Oke, kita ikuti saja. Inilah perjalanan Kang Odoi. Awal mula kisah ini berawal pada hari Sabtu kemarin, tanggal 24 Desember tahun 2023. Pada hari itu Kang Odoi mendapat tugas dari seseorang yang hendak melamar calon istrinya yang berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya Desa Kawasan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dan Kang Odoi dipercaya oleh orang tua si laki-laki yang bernama Ahmad Muhammad Rafiq, dipercaya sebagai juru bicara di dalam prosesi lamaran tersebut. Singkat cerita, pagi hari sudah mempersiapkan sekitar pukul 9, karena pukul 10 kita harus berangkat dari Desa Bojonegara menuju ke Ciamis, melintasi jalur Ciledug, Kuningan, Kawali, Ciamis, dan kita akan menuju ke sebuah desa bernama Desa Kawasan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kurang lebih pukul 11 siang, Kang Odoi beserta rombongan berangkat dari Bojonegara dengan menggunakan dua buah kendaraan minibus. Yang satu sopirnya bernama Pak Yanto, dan yang Kang Odoi tumpangi sopirnya bernama Kang Nana. Berangkatlah Kang Odoi bersama rombongan menuju ke Ciamis. Perjalanan dari Ciledug, Kuningan menuju Ciamis ternyata bukan sebuah perjalanan yang mudah. Walaupun kondisi jalan yang melintasi Kuningan Ciamis ini kondisinya sudah mulus, namun jalan yang berliku-liku, berkelok-kelok, naik mudun ini menjadikan kendaraan kedua rombongan kami ini mengalami sedikit keterlambatan kedatangannya di Ciamis sana. Yang semula diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu 3 jam, ternyata waktunya ngaret sampai datang ke sana sampai pukul 5 sore, sahabat. Ya, segala persiapan dan barang bawaan yang harus kami bawa pun sudah semuanya berada di dalam kedua mobil ini, beberapa rombongan, dan di rombongan di mobil yang Kang Odoi tumpangi dengan supirnya Kang Nana ini diisi sekitar oleh 10 orang, dan yang di depannya sekitar 10 juga lah, kira kurang lebih ada 20 orang dibagi menjadi dua rombongan mobil ya. Dan tidak suatu yang direncanakan, sebetulnya diperkirakan dalam perjalanan waktu sekitar 3 jam yang ditempuh melalui jalur Kuningan sampai ke Ciamis. Ternyata waktunya karena kondisi jalan yang naik turun dan berliku-liku, berkelok-kelok, menyebabkan
kendaraan tidak begitu, kecepatannya tidak begitu maksimal. Akhirnya kita di sana terlambat dan sampai sekitar pukul 5 sore, sahabat. Ya, singkat cerita, setelah kita sampai di sana disambut oleh orang tua si perempuan yang bernama Siti Karomah di desa Kawasan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Layaknya sebuah prosesi lamaran, sahabat, mungkin di mana-mana pun sama. Ada sedikit suasana yang terlihat resmi. Begitu datang, kami pun disambut dan dilakukan pemotongan keluarga. Dan selanjutnya karena waktu sudah semakin sempit, akhirnya tuan rumah, orang tuanya si perempuan, orang tuanya Siti Karomah bernama Pak Haji Taswa dengan Ibu Haja Turiah. Akhirnya acara lamaran pun dibuka dan dimulai. Ya, di sela-sela acara lamaran, biasa namanya acara lamaran kita, dan sebagai akhir dari acara tersebut merupakan sebuah prosesi serah terima seserahan istilahnya, ya, sebagai simbolisasi ikatan janji untuk rencana pernikahan ke depannya. Dan kemudian dilanjutkan dengan acara foto-foto keluarga. Selesai sudah acara lamaran dan berikutnya kami dipersilahkan untuk mencicipi hidangan makan prasmanan oleh keluarga Pak Haji Taswa di sana. Dan kami pun beserta rombongan ya makan bareng rame-rame di sana. Karena waktu sudah semakin sempit, sudah mendekati maghrib. Selesai makan pun kami tidak begitu lama berbincang-bincang, tidak begitu mengulur-ulur waktu, karena perjalanan yang kami tempuh harus perjalanan yang jauh. Akhirnya singkat cerita, Kang Odoy pun pamit beserta rombongan untuk pulang kembali ke Cirebon. Ya sahabat, sebelum pulang kami beserta rombongan saling berunding karena dari ibu-ibu yang ikut dalam rombongan tersebut banyak yang menginginkan tidak kembali ke jalan tersebut karena jalannya sudah malam, berkelok-kelok, sudah gitu keterlambatannya cukup lumayan. Akhirnya disepakatilah kita mengambil jalur tidak kembali ke jalur semula. Akhirnya untuk pulang ke Cirebon dari Ciamis, dari Kecamatan Banjarsari ini, menurut hasil rembugan, akhirnya kami menempuh jalur ke jalur Cilacap, ya, menuju jalur Banjar. Dan kami pun selepas sholat maghrib kami berangkat dari Ciamis, dari Kecamatan Banjarsari. Rombongan kami pun kedua mobil akhirnya berangkat melalui jalur Ciamis Banjar. Dan ternyata jalur Ciamis Banjar ini sudah mendekati ke pantai Pangandaran, lebih dekat ke Pangandaran, sahabat. Dan inilah perjalanan Kang Odoy dimulai dari Ciamis menuju jalur Banjar. Nah, yang di depan sopir rombongan yang depan, Pak Yanto namanya, ini menjadi penunjuk jalan karena konon katanya sudah pernah melewati jalur situ. Sementara Kang Nana sama sekali di belakang yang Kang Odoy tumpangi mobilnya ini tidak tahu medan sama sekali. Akhirnya Kang Nana pun mengikuti dari belakang mobilnya yang dikendarai atau yang dibawa oleh Pak Yanto. Nah, inilah sahabat perjalanan Kang Odoy. Kedua mobil atau kedua rombongan dari Cirebon ini pulang dari Ciamis menuju Cirebon melalui jalur Banjar.
perjalanannya gelap seperti ini. Kedua mobil kami pun membelah gelapnya malam di tengah sebuah hutan yang panjang, tidak pernah sampai jarang sekali menemui pedesaan-pedesaan. Dan entah apa yang terbersit dari pikiran Pak Yanto, karena kami di belakang hanya mengikuti saja. Konon diperkirakan ini Pak Yanto mempunyai inisiatif mengikuti arahan dari aplikasi GPS penunjuk jalan ini, sahabat. Ya, akhirnya kami pun mengikuti saja. Kang Nana, sopir kami, mengikuti Kang Yanto yang dari depan. Terus mulai selepas Isya kita membelah malam yang gelap di tengah hutan yang gulita ini. Jarang sekali menemukan kendaraan-kendaraan di tengah jalan, apalagi perumahan-perumahan penduduk. Dan inilah perjalanan malam yang baru pertama kali Kang Odoy beserta rombongan alami perjalanan seperti ini. Dan pada endingnya, sahabat, Kang Odoy tidak menyangka kalau penunjuk jalan Pak Yanto yang mengendarai mobilnya di depan ini ternyata mengikuti arahan dari aplikasi GPS ini. Konon katanya dari aplikasi GPS ini ada jalur alternatif masuk dari Salem, ya, masuk dari Majenang melalui jalur Salem yang ternyata melintasi di Gunung Lio itu, sahabat. Kita hanya mendengar tentang Gunung Lio ini dari orang ke orang saja, tentang bagaimana kondisi jalan di Gunung Lio ini. Sementara perjalanan yang kami alami ini tidak menyadari bahwa Kang Odoy di belakang mengikuti Pak Yanto ini ternyata masuk di jalur Salem melalui lintas jalur Gunung Lio, sahabat. Nah, kira-kira pukul 20 malam kami baru masuk ke sebuah jalan yang semakin gelap, dan ternyata inilah yang dinamakan jalur lintas Salem yang melintasi jalur berkelok-kelok, naik turun tajam, kelokan yang tajam, yang terjal. Sementara di kiri jalan, di kanan jalan diapit oleh hutan yang begitu lebat. Gelap banget, benar-benar gelap, tidak kelihatan apapun. Semakin dalam, kedua mobil yang kami kendarai ini membelah hutan di Gunung Lio. Hutan yang gelap gulita, sama sekali tanpa ada penerangan. Sementara di kanan, kadangkala di kiri jalan terlihat jurang yang begitu dalam. Kendaraan kami pun merayap perlahan karena medan yang begitu mengkhawatirkan, yang berkelok-kelok tajam. Kadangkala terdengar raungan kendaraan yang kami kendarai ketika perpindahan Porsneleng yang sampai ke Porsneleng yang paling rendah pun kemudian merayap perlahan-perlahan. Inilah kendaraan kami membelah gelap gulita malam ini di tengah hutan Gunung Lio. Sementara seluruh penumpang berkali-kali menahan napas ketika mendengar raungan kendaraan yang kami tumpangi ini mengerang ketika hendak menanjak yang tajam. Terlalu banyak bayangan dan pikiran-pikiran kami, bahkan seorang ibu sempat menangis melihat keadaan jalan yang seperti ini. Antara kami seringkali saling menyalahkan, gimana sih ini kok malam-malam jalannya ke jalan sini gitu.
Masya Allah, ini jalan yang begitu mengerikan sahabat. Yang pertama kali malam itu Kang Odoy beserta rombongan alami membelah sebuah jalan yang gelap gulita di tengah hutan yang panjang tak terbatas. Inilah hutan Gunung Lio. Dan kesimpulannya, kami akhirnya menyadari bahwa kami tersesat di hutan belantara Gunung Lio. Karena perjalanan yang sudah semakin dalam, semakin jauh, kami pun tidak memungkinkan untuk kembali lagi kepada jalur semula. Akhirnya dengan sabar, sopir kami pun terus perlahan menjalankan kendaraannya dengan penuh hati-hati dan kesabaran. Ya, namun sahabat, tanpa disadari dan tak diduga, tak menyangka, kendaraan yang kami tumpangi tertinggal jauh oleh kendaraannya Pak Yanto, dan kami pun mengalami sebuah insiden. Ketika hendak menanjak, kendaraan kami tidak mampu lagi menanjak, sampai akhirnya kendaraan kami pun berhenti di antara sebuah tanjakan. Dengan tenang Pak Nana memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk turun, dan akhirnya kami pun turun dari kendaraan. Masya Allah, begitu turun gelap banget, gelap gelita di kanan kiri, di belakang, di depan hanya sebatas jangkauan lampu kendaraan yang kami tumpangi, yang saat itu tidak bisa menanjak dan berhenti di sebuah tanjakan tajam. Kami semua panik. Ternyata pengalaman ini baru kali ini kami alami. Terutama ibu-ibu, anak perempuan sudah saling nangis, khawatir mungkin ya. Tidak bisa dibayangkan, tersesat di sebuah hutan yang gelap gulita, jauh ke sana kemari. Tak ada satupun orang yang lewat melalui jalur ini. Hanya kami yang masih berkumpul di pinggir sebuah mobil yang tidak bisa menanjak. 1 jam berlalu, ternyata tiba-tiba ada sebuah motor yang dari berlawanan arah berhenti menanyakan, "Aya naon Kang?" "Oh iya Kang, mobilnya tetiasa nanjak." Dan kami pun dengan Kang Nana beserta yang lainnya akhirnya berunding dengan orang tersebut. "Gimana ya Kang, ini solusinya agar kita bisa jalan?" "Oh gini aja Kang," kata orang itu, "gimana kalau ini mungkin bebannya terlalu banyak, kalau bebannya dikurangi, nanti saya usahakan nyari mobil dari sini biar kita penumpangnya dibagi 2. Ya oke lah, sepakat. Akhirnya kami sepakati, dan tolong ya Kang bantu saya carikan mobil untuk bisa mengangkut sebagian dari penumpang kami. Akhirnya setelah disepakati, orang tersebut pun balik lagi mencari mobil, dan sekitar 30 menit kemudian datang kembali dengan mobil yang dimaksud hendak mengantarkan kami dari sebagian penumpang yang ada. Dan akhirnya diputuskan penumpang kami pun yang semula berjumlah 11 orang dibagi 2. Alhamdulillah, akhirnya kami pun seluruh penumpang menarik napas lega. Kendaraan kami pun mulai berjalan kembali menyusuri hutan Gunung Lio yang begitu gelap gulita, terus perlahan membelah gelapnya malam hutan Gunung Lio. Dan perlu sahabat ketahui, di sini kami ketika mau menghubungi Pak Yanto yang sudah entah ada di mana di depan, ternyata tidak bisa menghubungi karena ternyata di sini tidak ada sinyal. Kendaraan ini alat komunikasi HP kami semuanya tidak berfungsi untuk menghubungi. Dan akhirnya mungkin berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kamu pun bisa jalan kembali. Dan ternyata di tengah perjalanan kami pun bertemu, ternyata Pak Yanto sedang menunggu kedatangan kami.
Dan di paruh perjalanan berikutnya sahabat, ini ada sesuatu hal yang ganjil yang kami alami beserta rombongan, beserta Pak Nana. Kendaraan kami yang sudah menjadi 3 sekarang dibantu oleh orang pribumi sana yang membawa sebagian penumpang kami. Inilah perjalanannya. Nah, ternyata setelah sampai di sana, ini kabut sudah semakin tebal sahabat. Senter lampu pun, lampu mobil yang digunakan dengan lampu jauh ternyata tidak bisa menembus begitu jauh, begitu tebalnya kabut. Kami semakin khawatir, semakin hati-hati. Dan di tengah perjalanan ketika jalan-jalan mobil kami jalan merayap perlahan, saling menghela napas, menahan napas, tanpa disadari ada perasaan yang aneh sahabat. Seluruh penumpang kami merasa saling nengok, ternyata sama merasakan sesuatu hal yang aneh di tengah perjalanan ini. Dan seketika ketika Kang Odoy memasangkan kamera ini, mengaktifkan kamera ini, ternyata tanpa disadari kamera ini ketika sudah on ternyata tidak berfungsi merekam sahabat. Wallahu alam, entah karena adanya gangguan gaib atau apa. Karena konon katanya di Gunung Lio ini adalah sebuah tempat yang sangat angker, karena konon katanya di sana terdapat sebuah tempat pesugihan. Wallahu alam. Tapi inilah sahabat, sebuah pengalaman yang cukup mengerikan, yang cukup menegangkan, yang Kang Odoy beserta rombongan setelah pulang melamar dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Banjar di sana, melalui jalur lintas Majenang Salam, melewati lintas hutan Gunung Lio ini adalah sebuah pengalaman dan sebuah pelajaran agar kita tidak lagi mengalami hal seperti ini, karena kita mempercayai sebuah aplikasi bernama GPS. Ya, mungkin secara ilmiah GPS ini penunjuk arah yang tepat, tapi ketika kita diikuti, karena GPS ini tidak pernah menunjukkan kondisi jalan seperti apa. Apakah jalannya berkelok-kelok seperti ini, nanjak mudun, atau naik turun, atau mungkin jalannya rusak, atau seperti apa, ada apa di jalannya. GPS tidak menerangkan sampai ke situ. Maka ini sebuah pelajaran bagi sahabat, ketika melalui perjalanan jauh, hendaknya tidak begitu meyakini kepada penunjuk arah yang didapatkan dari aplikasi bernama GPS. Dan akhirnya alhamdulillah sahabat, setelah perjalanan yang melelahkan, kami pun keluar dari hutan Gunung Lio ini melalui jalur sampai pulang ke Ciledug, kembali ke Bojonegara. Sampai di Bojonegara sekitar pukul 11:30 malam. Masya Allah, sebuah perjalanan yang melelahkan, yang menegangkan, yang mengkhawatirkan. Inilah pengalaman berharga. Catat, jangan mudah percaya kepada petunjuk arah bernama aplikasi GPS, karena tidak sedikit orang yang tersesat karena arahan aplikasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Silahkan buat sahabat, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dukung channel Kang Odoy, aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.